Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini bertemu dengan Bu Isna di pembelajaran 4. Ya, di pembelajaran 4 sub tema 1. Sudah siap belajar bersama Bu Guru? Oke, sudah disiapkan peralatannya. Sekarang buka buku pelajaran kalian halaman 34. Anak-anakku semuanya, coba perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang belajar di rumah. Perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar seorang anak sedang belajar. Sama dengan kalian saat ini. Anak-anak saat ini juga belajar bersama dengan orang tua kalian di rumah. Lihatlah. Siti belajar bersama ibu. Sedangkan Ali belajar bersama ayah. Tentu kalian juga seperti itu kan? Belajar di rumah dibantu oleh orang tua kalian. Baiklah anak-anakku semuanya, selanjutnya coba perhatikan. Nih, halaman selanjutnya. Kegiatan keagamaan bersama keluarga. Anak-anak tentunya pernah melakukan kegiatan ini. Kalau anak-anak di rumah mempunyai teman yang berbeda agama di rumah, pasti juga akan melakukan kegiatan seperti ini. Coba kita lihat gambar yang paling atas. Perhatikan anak-anakku. Nih, gambar yang paling atas. Yang paling atas, yang ini. Nah, ini adalah gambar keluarga Siti mengaji bersama keluarga. Kalau Siti mengaji bersama keluarga, berarti apa agamanya Siti bersama keluarganya? Iya, betul sekali. Siti beragama Islam. Kita lanjutkan yang kedua. Gambar yang kedua. Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Berarti Edo beragama Kristen. Di sebelahnya Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Berarti Beni beragama Katolik. Betul sekali. Karena ada dua agama yang berbeda yang beribadah di tempat yang sama, yaitu di gereja. Yang satu beragama Kristen, yang satu beragama Katolik. Kita lanjutkan anak-anak semuanya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Kita lihat. Nih, Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Berarti Dayu beragama Hindu. Betul. Dayu beribadah di pura, berarti Dayu beragama Hindu. Sedangkan Lina beribadah bersama keluarganya di wihara. Berarti Lina beragama apa? Ayo. Iya, betul sekali. Lina beragama Buddha. Yang terakhir, Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Berarti Lani beragama Konghucu. Betul sekali anak-anakku semuanya. Coba diulang lagi ya.
Kita ulang lagi. Kita ulang lagi dari atas. Siti mengaji bersama keluarga, berarti Siti beragama Islam. Edo dan Beni beribadah di gereja, berarti Edo bisa beragama apa tadi? Kristen atau Katolik. Betul sekali. Sedangkan selanjutnya Dayu beribadah bersama keluarga di pura, berarti Dayu beragama Hindu. Lina beribadah bersama keluarga di wihara, berarti beragama Buddha. Yang terakhir, Lani beribadah bersama di kelenteng, berarti dia beragama Konghucu. Bagus. Sekarang anak-anakku semuanya, coba sekarang berdasarkan gambar tadi yang anak-anak lihat, tuliskan kegiatan Siti dan teman-temannya. Apa saja yang tadi dilakukan? Nah, Bu Guru kasih contoh nomor 1. Misalnya, tadi Siti, apa yang dilakukan Siti? Siti mengaji bersama keluarga. Nah, coba sekarang anak-anak melanjutkan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan ditulis di buku kalian masing-masing apa kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama dengan keluarga mereka sesuai dengan gambar yang tadi di atas ini. Bisa anak-anak semuanya? Bisa ya? Oke, silahkan diisi. Kalau sudah menuliskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Siti dan teman-temannya, sekarang kita perhatikan. Yang selanjutnya di sini, nih, yang Bu Guru beri tanda. Kegiatan kebersamaanku di rumah bersama keluarga masing-masing. Silahkan dituliskan. Kalau Siti tadi beragama Islam, maka dia melaksanakan sholat bersama atau mengaji bersama keluarganya. Silahkan ditulis di kolom ini. Sudah? Bisa semuanya? Oke, kita lanjutkan. 1 kegiatan saja. Nah, sekarang Bu Guru ingin mengajak anak-anak berdiskusi. Coba, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda di rumah kalian? Di lingkungan rumah kalian. Misalnya, di depan rumah kalian atau di samping kanan kiri rumah kalian, teman kalian beragama yang berbeda. Mereka sedang melakukan kegiatan keagamaan di rumah mereka. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Atau bagaimana sikap kamu terhadap mereka? Coba anak-anak silahkan tulis di sini. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda dengan kalian? Bisa? Oke, pasti anak-anak hebat bisa. Nah, di pembelajaran yang terdahulu, kalau sudah pembelajaran yang terdahulu, anak-anak sudah mendengarkan dongeng atau cerita yang diceritakan Bu Guru pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingat kan apa judulnya? Iya, dongeng kecerdikan membawa kebaikan. Masih ingat siapa tokohnya? Bagus. Ya, tokohnya adalah tikus dan ular. Nah, masih ingat kan bagaimana sikap tikus, bagaimana sikap ular? Nah, kecerdikannya bagaimana?
Kecerdikan apa yang bisa membawa kebaikan bagi mereka? Masih ingat? Silakan anak-anak menuliskan kembali dongengnya di sini. Bisa? Masih ingat? Nah, oke. Selesaikan tugas kalian di sini. Di kolom ini. Selesaikan tugas kalian di sini. Oke, kalau sudah menuliskan kembali, boleh dengan bahasa kalian sendiri. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya pada anak-anak. Biasanya kalau anak-anak selesai sholat maghrib, mengaji, sholat isya, kemudian apa yang dilakukan? Iya, pasti ada yang nonton TV bersama keluarga, duduk bersama keluarga, kemudian bercerita bersama keluarga. Nah, biasanya kalau anak-anak sudah berkumpul dengan keluarga itu, biasanya ada makanan. Nah, makanan biasanya sama dengan keluarga Siti. Keluarga Siti juga setelah mengaji dan belajar, Ibu Siti menyiapkan kue martabak yang sangat lezat. Nah, kue martabak itu ditaruh di piring. Nah, Ibu akan memotong kue martabak itu sesuai dengan jumlah keluarganya. Coba kita perhatikan. Nih, kalian buka halaman 40. Ibu Siti hanya mempunyai 1 martabak. Nih, hanya mempunyai 1 martabak. Sedangkan anggota keluarganya ada 4. Siapa saja tadi? Ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Maka ibu memotong kue martabak itu menjadi 4 bagian sama besar. Ingat, memotong menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi martabak yang hanya 1 dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka bagian 1 ini bisa disebut 1/4. Bagian yang kedua ini juga disebut 1/4. Bagian yang ketiga ini juga disebut 1/4. Dan bagian yang keempat ini juga disebut 1/4. Bu Guru ulangi. 1 roti dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka disebut 1/4. Nulisnya 1/4, dibaca 1/4 atau 1/4. Paham? Oke. Nah, itu tadi pecahan 1/4 atau 1/4. Sekarang coba anak-anak perhatikan. Sekarang perhatikan gambar di sini. Halaman 40. Gambar ini coba. Apakah roti ini bisa disebut 1/4? Oke. Karena roti ini, meskipun roti ini ada 4 bagian, ada 1 roti dipotong menjadi 4. Tapi bagian-bagian ini tidak bisa disebut dengan 1/4. Kenapa? Karena masing-masing bagian roti ini tidak mempunyai besar yang sama. Nah, jadi anak-anak, meskipun 1 roti dipotong menjadi 4, kalau besarnya tidak sama, itu tidak bisa dikatakan 1/4. Paham? Oke, jadi bagian 1/4 itu apabila 1 roti dibagi menjadi 4 bagian sama besar,
maka baru bisa dikatakan 1/4. Sedangkan roti yang dipotong menjadi 4 tapi tidak sama besar, maka tidak disebut 1/4. Paham? Oke, paham ya? Kita lanjutkan kalau sudah paham. Nah, kalau sudah paham, coba anak-anak kerjakan. Nomor 1, Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah titik-titik bagian. Ada berapa bagian? Ada berapa bagian ini? Paham? Oke, tulis di sini. Nomor 2, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin memotong 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, yang nomor 2 ini, rotinya 1, ingin mendapatkan 1/4. Berarti dipotong menjadi berapa bagian rotinya? Jawab di sini. Jawab di sini. Oke. Kemudian nomor 3. Siti perhatikan gambar kertas berikut. Kertas di samping diberi 4 warna yang berbeda. Nah, tadi dikatakan kalau 1 gambar ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Meskipun warna-warnanya berbeda, maka luas warna biru adalah titik-titik bagian. Berapa bagian? Luas warna merah berapa bagian? Luas warna hijau berapa bagian? Luas warna kuning berapa bagian? Nah, tadi kalau benda itu dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, maka bagiannya adalah 1/4. Nomor 4, Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian lingkaran itu diguntingnya lagi. Nah, digunting lagi kertasnya. Diambil yang potongan kecilnya ini. Nah, sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping. Bagian yang hilang atau digunting adalah titik-titik bagian dari lingkaran. Berapa bagiannya? Dipotong menjadi 4 tapi diambil 1. Lah, 1 bagian itu berapa bagian? Paham? Oke, sekarang yang terakhir ini, arsirlah 1/4 bagian. Di bawah ini gambar-gambar 1 sampai 6 ini ada gambar yang sudah dipotong-potong. Nah, kalau dikatakan 1/4 itu, yang dikatakan 1/4 bagian itu yang sebagian mana? Silahkan diarsir anak-anak. Boleh menggunakan pensil warna, boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan pewarna apapun yang kalian sukai. Yang disebut 1/4 itu bagian yang mana? Paham? Bisa kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kalau sudah, yang terakhir anak-anakku semuanya, kegiatan bersama orang tua. Silahkan anak-anak bersama orang tua di rumah menyatakan bagian pada benda dari kumpulan benda yang menyatakan pecahan 1/4. Anak-anak bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan biji-bijian, bisa menggunakan kertas berwarna. Nah, silahkan bersama orang tua, anak-anak belajar membuat pecahan 1/4. Bisa anak-anakku semuanya? Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Guru cukupkan sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.